Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dengan Bu Hani Istiqomah dalam mata pelajaran SKI. Pada kesempatan hari ini anak-anak, kita akan membahas tentang salah satu wali songo, yaitu Sunan Gresik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan tentang biografi Sunan Gresik. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan cara-cara dakwah Sunan Gresik. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan jasa-jasa Sunan Gresik dalam menyebarkan agama Islam. Coba perhatikan gambar berikut ini. Dalam gambar tersebut ada gambar Wali Songo. Ketika kita melihat gambar tersebut, maka yang terbersit dalam hati dan pikiran kita adalah wali yang berjumlah 9 yang telah menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Sunan Gresik. Biografi Sunan Gresik. Nama asli Sunan Gresik adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau juga dikenal dengan sebutan Syekh Maribi karena berasal dari di daerah Maghrib, yaitu Afrika Utara. Ada pula yang mengenalnya sebagai Makdum Ibrahim Asmarokondi, dan yang paling terkenal adalah dengan sebutan Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim lahir di Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah. Beliau lahir pada awal abad ke-14 Masehi. Ayah beliau bernama Jamaluddin Akbar Al-Husaini, sedangkan ibunya bernama Amirah Fatimah binti Amir Husain. Sunan Gresik adalah orang yang pertama kali menyebarkan Islam di tanah Jawa. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik datang pertama kali di tanah Jawa, yaitu di Desa Sembalo, Kecamatan Manyar, Kota Gresik. Maulana Malik Ibrahim memulai dakwahnya di Desa Leran pada tahun 801 Hijriah atau 1392 Masehi. Sunan Gresik merupakan keturunan dari Nabi Muhammad yang ke-22. Sunan Gresik wafat pada tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di Kota Gresik, tepatnya di Desa Gapuro Sukolilo. Cara-cara dakwah Syekh Maulana Malik Ibrahim dalam menyebarkan agama Islam. Cara-cara yang digunakan Sunan Gresik dalam menyebarkan agama Islam yaitu yang pertama dengan cara berdagang. Beliau berdagang di dekat pelabuhan, karena dengan berdagang beliau akan bertemu banyak orang dan dengan mudah untuk menyebarkan agama Islam. Selain berdagang di dekat pelabuhan, beliau juga membuka warung di Desa Romo dan Desa Sembalo. Karena dengan berdagang, beliau akan mudah berhubungan langsung dengan masyarakat dan lebih mudah untuk menyiarkan agama Islam. Yang kedua, menjadi tabib. Sunan Gresik memiliki keahlian dalam bidang pengobatan. Beliau memberikan pengobatan secara gratis kepada masyarakat di daerah Gresik. Ketika beliau mengobati seorang yang sakit, beliau memulai dengan membaca basmalah dan doa-doa yang bisa didengar dan disaksikan oleh masyarakat yang berobat.
Hal inilah yang menjadikan beliau menjadi terkenal dan Islam semakin berkembang. Yang ketiga, merakyat. Sebagai seorang ulama dan mubaligh, Maulana Malik Ibrahim pandai menyelami hati masyarakat yang menjadi sasaran dakwanya. Beliau memiliki tutur kata yang baik, budi pekerti yang baik, dan suka menolong sesama manusia. Hal inilah yang menjadikan rakyat masyarakat semakin tertarik untuk memeluk agama Islam. Selanjutnya, cara dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gresik yaitu dalam bidang pertanian. Sunan Gresik adalah seorang yang ahli dalam bidang pertanian, terutama dalam bercocok tanam. Beliau mengajarkan masyarakat di daerah Gresik, khususnya di daerah Leran, yaitu bagaimana cara bercocok tanam yang baik, dan mengajarkan cara irigasi atau pengairan lahan yang baik. Selanjutnya yaitu cara dakwah yang terakhir, yaitu dengan cara membangun masjid dan pesantren. Salah satu strategi dakwah yang dilakukan Sunan Gresik adalah dengan membangun pondok pesantren. Sunan Gresik dikenal sebagai bapak pesantren di Jawa, karena beliaulah yang memulai dakwah dan mendidik para santrinya dengan menempuh sistem pondok pesantren. Di pondok pesantren itulah beliau mendidik para santrinya untuk menjadi guru-guru agama dan menjadi mubaligh Islam yang nantinya dapat menyiarkan agama Islam ke seluruh pulau Jawa. Jasa-jasa Sunan Gresik. Yang pertama yaitu mendirikan masjid dan pondok guna menggembleng dan mendidik kader-kader mubaligh yang dapat meneruskan perjuangan Islam. Yang kedua, Sunan Gresik datang ke Gresik dengan maksud mengislamkan Raja Majapahit yang beragama Hindu tetapi gagal. Namun banyak di antara kasta Sudra dan Waisa yang masuk agama Islam. Dan yang terakhir, jasa dari Sunan Gresik adalah Sunan Gresik dipandang sebagai pelopor utama dalam penyiaran Islam di Pulau Jawa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira mana pulau picang? Durung arep saat. Gak sing anu.